Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua yang belum mengikuti ujian SKB. Alhamdulillah saya telah selesai melakukannya dan saya ingin berbagi pengalaman tersebut kepada teman-teman untuk memudahkan dan memberikan gambaran kepada teman-teman agar lebih memudahkan untuk menaklukkan SKB-nya. Alhamdulillah saya kemarin dapat nilai yang kurang memuaskan, tapi alhamdulillahnya masih di atas rival gitu ya teman-teman. Dan saya kurang memuaskannya 330, alhamdulillah lumayan sih gitu ya. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi dan insyaallah lulus di tahun ini, dapat NIP, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu channelnya untuk biar bisa lebih berkembang lagi, biar bisa membantu teman-teman semua untuk kemudahan kedepannya gitu teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman. Jadi pada saat ujian kemarin, garis besarnya yang saya dapatkan adalah tidak ada tentang undang-undang dan sejenisnya. Satu pun saya tidak mendapatkan pertanyaan tentang undang-undang, baik dari undang-undang pendidikan, undang-undang pendidikan kan sebanyak itu, apalagi tentang yang baru gara-gara COVID juga, satu pun tidak ada tentang pendidikan dan tentang undang-undang, dan tentang undang-undang dalam keislaman juga tidak ada, satu pun tidak ada, baik undang-undang tentang KHI, undang-undang tentang wakaf, zakat, pernikahan, itu kan sebenarnya banyak sekali undang-undangnya. Tahun lalu ada juga beberapa dapat teman-teman yang ikut SKB tahun lalu, tapi tahun ini sama sekali tidak ada tentang undang-undang dari 100 soal ya teman-teman. Oke, yang kedua, tidak ada sama sekali tentang peta buta. Jadi tentang peta satu pun tidak ada. Kalau tahun lalu ini sangat mendominasi peta butanya dari baik penyebaran Islam di Eropa, di Indonesia, tentang Wali Songo, peta buta Wali Songo banyak. Tapi tahun ini satu pun tidak ada tentang peta buta. Ketiga, tidak ada tentang Wali Songo. Ini yang ada di komputer saya teman-teman. Tapi dengar-dengar cerita dari teman-teman lain ada. Mungkin satu orang ada dapat satu tentang Wali Songo, tapi itu pun yang ditanyakan bukan tentang bukan tentang lokasi dakwahnya, tempat wafatnya, ataupun cara berdakwahnya, metode dakwahnya, tapi tentang suluk yang diajarkan oleh sunan tersebut atau Wali Songo tersebut, tentang apa, entah ke tauhidan, ke tasawuf gitu-gitu teman-teman. Terus ada juga tentang penalaran dari itu. Kalau dulu Wali Songo siapa itu, Sunan Kalijaga yang berdakwah kepada bupati. Untuk zaman sekarang itu seperti apa kejadiannya, kalau seandainya itu terjadi seperti apa pelaksanaannya, implikasinya di zaman sekarang gitu teman-teman. Cuman seperti itu pertanyaannya. Jadi penalaran. Yang selanjutnya, tidak ada sejarah tentang perkembangan Islam dunia, baik dunia maupun Indonesia. Jadi sama sekali tidak ada sejarah perkembangan. Kalau dulu kan di tahun lalu sangat banyak tentang perkembangan, baik dari penyebaran Islam dari Makkah sampai ke Madinah, terus sampai benua Afrika, Eropa, Asia, itu banyak, sampai perkembangan Islam di Indonesia yang disebarkan oleh para Wali Songo. Itu satu pun untuk tahun ini tidak ada teman-teman. Selanjutnya, dinasti atau perkembangan Islam hanya dapat satu soal. Saya ingat betul soalnya disajikan dua tabel antara Umayyah dan Abbasiyah, lalu disuruh pilih mana yang paling benar dengan jawaban. Jadi di jawaban dicontohkan Umayyah ada tentang Baitul Mal, di tabel Abbasiyah ada tentang Baitul Hikmah, terus di Umayyah ada tentang gencar tentang kemajuan ilmu pengetahuan, di Abbasiyah gencar tentang pengislaman atau gitu-gitulah teman-teman. Jadi nanti dipilih, pilihannya cuma 5 ya kan, baru dipilih
Yang pernyataan yang benar tentang Bani Abbasiyah adalah 1 dan 3, 1 dan 2 gitu-gitu teman-teman. Terus banyak tentang penalaran. Ini luar biasa memang penalarannya. Udah panjang soal-soalnya, terus banyak yang kemiripan jawabannya. Terus banyak juga di akhir jawaban dituliskan tulisan kecuali. Jadi memang harus benar-benar teliti. Hanya butuh pemahaman, tidak perlu menghafal. Kalau menurut saya sih ya, mungkin bagi setiap orang berbeda, tapi kalau menurut saya hanya butuh pemahaman. Jadi dibaca beberapa kali atau sekali aja, udah diingat, karena jawaban nanti pun adalah berbentuk pilihan ganda, pasti yang kita baca itu akan muncul salah satunya gitu teman-teman maksudnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk yang pedagogiknya. Jadi banyak tentang komponen-komponen baik dari prota, prosem atau silabus, di langkah-langkahnya itu baca aja, pahami aja. Jadi kalau komponen prota kemarin kawan-kawan banyak yang menyingkat-nyingkat dengan singkatan, ada IK lah. Kalau untuk prosem ada IF, terus itu gitulah teman-teman. Jadi pahami aja betul-betul. Untuk yang nomor 2 ini alokasi waktu ditentukan berdasarkan, nanti pertanyaannya alokasi waktu untuk prota apa, alokasi untuk prosem apa, alokasi untuk silabus apa, itu maksudnya teman-teman. Jadi harus benar-benar kalian pahami. Terus ini contoh soalnya nih. Yang ketiga, prinsip penilaian, hafalkan bentuk soal studi kasus. Ini pahami aja, yang nggak perlu dihafalkan kalau menurut saya. Pahami aja prinsip penilaian, kan ada yang bilang 9, ada yang 10, pokoknya itulah. Pahamilah yang 10 itu semua-muanya. Ada yang objektif, sahih, menyeluruh, semuanya hafalkan. Nanti ada studi kasusnya dibuat, contohnya Pak Ahmad nih menilai berdasarkan nilai si murid A, karena dia keponakannya membuatnya dengan nilai yang lebih tinggi, dan si B cuman segini padahal dia lebih pintar dari si A. Gitu teman-teman. Itu melanggar prinsip apa? Nanti pertanyaannya seperti itu. Udah kan? Itu jawabannya nanti objektif teman-teman. Karena dia menilai berdasarkan subjektivitas gitu teman-teman. Baru pahami tentang kalender pendidikan. Ini nanti untuk pengambilan alokasi waktu dari silabus, dari RPP, itu pahami tentang bagaimana cara pengambilannya. Terus komponen prota, ini tadi yang di atas prota, prosem, mengurutkan. Hanya format isian ini untuk prosem. Terus tujuan apersepsi dalam pembelajaran itu apa? Itu ingat, saya ada dapat 2 soal untuk apersepsi. Terus disajikan raport, kita diminta analisis raportnya itu apakah sudah sesuai KKM-nya, terus apakah dia akan naik kelas kalau raportnya seperti ini gitu teman-teman. Untuk yang pedagogik, matangkan saja konsepnya karena banyak penerapan dan penalaran, dan soalnya panjang-panjang untuk pedagogiknya teman, sangat panjang. Bahkan saya untuk mengerjakan pedagogik itu saya butuh waktu 40 menit untuk mengerjakannya, padahal dia hanya 40 soal, jadi satu soal butuh 1 menit kalau dirata-ratakan. Dan untuk mengerjakan soal yang SKB PAI tadi, PAI yang 60 soal, saya hanya butuh 35 menit. Jadi 35 menit udah selesai 60 soal, dan 40 soal butuh waktu 40 menit untuk melakukan itu. Jadi bisa dibayangkan kan teman-teman perbandingannya gitu maksudnya. Dan sebagai saran nanti untuk teman-teman juga yang belum ujian, kalau mengerjakannya lebih bagus untuk menghemat waktu agar nanti tidak di akhir waktu entah kehabisan waktu lah teman-teman gitu. Jadi mendingan dikerjakan dari yang PAI-nya dulu, dari nomor 41 sampai 100. Jadi kemarin saya ingat betul kan, kalau di komputer kan yang disajikan itu hitung mundur ya kan. Jadi minus 55 saya sudah selesai mengerjakan semua yang 60 soal yang PAI. Dan ketika di lab score saya periksa,
itu menit ke 35 itu kan minus 55 sama dengan berarti 35 menit pertama. Itu saya sudah punya nilai 235. Berarti kalau dihitung kan 235. Kalau 200 itu 40 soal tambah 35 berarti 7 soal. Berarti 47 soal bagus dari 60. Berarti salah 13 untuk soal SKBPI-nya. Berarti lumayan juga ya kan. Salah 13 dari 60. Kayak gitulah teman-teman perbandingannya. Saya memang mengkalikan itu, mau nyatat itu biar tahu seberapa besar. Kita lanjut untuk yang PAI. Untuk materi PAI, kita diminta memilih opsi yang mengandung izhar safawi. Ini ada, saya ingat betul ada ayatnya. Terus kan itu harus dipahami lah izhar safawi itu apa. Terus nanti dia contoh soalnya gini, dibuat ayatnya ada berapa jumlah izhar safawi di ayat tersebut gitu. Pilihan pertamanya 1, pilihan keduanya 2, 3, 4, 5 gitu, mudah. Saya kemarin dapat yang 3, jawabannya 3 izhar safawi gitu ya. Jadi harus ingat izhar safawi itu apa selain mim dan ba. Ketika huruf mim berjumpa dengan selain mim dan ba, udah, pokoknya pahami itu. Baru tentang hibah. Hibah ada lumayan banyak teman-teman lain juga dapat, saya juga dapat kemarin tentang rukun hibah. Ada mauhub lah, ada wahib, ada barangnya mauhub. Terus yang menjadi mauhub lah itu siapa, yang menjadi wahib itu siapa, itu harus pahami. Terus gambar Masjid Cordoba dan Masjid Al-Aqsa. Jadi ada dua disajikan, ini nanti saya buat di soal. Kemarin saya ada buat beberapa soal, jadi saya contohkan nanti. Ada dua masjid disebutkan gambarnya, dicantumkan gambarnya di situ. Baru ini masjid apa? Masjid Uqbah bin Nabi, Masjid Cordoba, Masjid Nabawi, itu pilihan-pilihannya. Baru inti dari perjanjian Madinah yang tidak termasuk perjanjian Hudaybiyah. Ini kalau di soal saya sebenarnya bukan seperti ini. Dia hanya butir soal perjanjian Hudaybiyah yang ke-22 adalah gini-gini. Jadi penerapannya dalam masa sekarang seperti apa? Itu pertanyaannya teman-teman. Jadi untuk implikasinya di zaman sekarang apa gitu. Baru ayat tentang gunung, tentang neutron, proton gitu-gitu. Tapi saya jawab tentang gunung ini, saya buat jawabannya gunung apa itu yang surah An-Naba ayat 7. Terus jenis dakwah yang terkandung dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Bunyinya itu bismillah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itulah teman-teman ya. Itu hafalkan, ada 4 metode di situ yang digunakan Rasul untuk berdakwah. Dan saya dapat metode yang disampaikan, nanti dibuat apanya di soal, buat apa itu namanya, dibuat kasusnya, studi kasusnya. Dalam hal tersebut Nabi Muhammad melakukan dakwah dengan ya, pilihannya dibuat mawazil atas sana, dengan jadil humbiladiyah hasan jadalah mujadalah, baru dengan nasihat, itu teman-teman pilihannya. Baru studi kasus tentang rukun wudhu. Ini nanti saya buat juga di soal, saya ingat betul soalnya itu seperti apa. Terus pemikiran Muhammad Abduh, pelajari dan pahami. Ada nanti teman-teman lain ada dapat tentang apa namanya itu, Abdul Wahab, ada Syekh Ali Fasya, ada Muhammad Iqbal, tapi saya dapat Muhammad Abdul kemarin memang. Jadi dibuat ada 4 nanti, 4 aja baru pilih. Yang benar merupakan pilih pemikiran Muhammad Abdul adalah 1 dan 2, 2 dan 3, semuanya benar gitu. Baru selanjutnya perbedaan zakat dan wakaf. Ini cuma satu soal kemarin itu hanya penalaran. Saya ingat di nomor 40 itu. Perbedaan zakat disebutkan dalam Al-Quran gitu-gitu. Baru menurut Pak Ahmad zakat itu pokoknya seperti itulah teman-teman. Saya pun lupa narasi sebenarnya, tapi yang saya buat jawabannya itu
zakat itu membersihkan harta pemiliknya, dan itu kan dari segi keislaman, dan dan pajak tidak bisa melakukan itu, hanya sebagai kewajiban gitu teman-teman. Kita lanjut, baru ada ayat-ayat yang di garis bawahi ini tentang Al-Quran ini, di garis bawahi Sa'idan Thayyiban. Jadi di opsi ditanyakan dia, Sa'idan Thayyiban itu sebagai apa untuk tayamum? Maka dipilihannya dibuat sebab, tujuan, manfaat, konsep, dan alat. Itu teman-teman. Terus ada kemarin saya dapat tafsir ilmi, jenisnya apa aja. Di tafsir-tafsir itu ingat, tafsir ilmi, tafsir aja boleh ijtimai, ada boleh ijtimai, teman lain juga dapat. Terus ada penalaran juga, pembangunan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, banyak dibangun jembatan. Untuk sekarang, implikasi dari tersebut bisa dilakukan dengan gitu. Jawabannya ada jalan, jembatan, kalau bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung gitu. Dan di E ada tulisan infrastruktur, dan saya jawab infrastruktur. Terus perbedaan khutbah Jumat dan salat Id pasti udah tahu ya kan. Terus nomor soal 96 sampai dengan 100 pertanyaannya tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Analisisnya harus tajam untuk menjawab ini. Contohnya, Salahuddin Al-Ayyubi memberikan buah pir kepada raja, siapa itu namanya? Balian ya, Raja Balian. Raja dari perang salib itu, raja dari pemimpin Yerusalem saat itu. Itu sebagai apa? Apakah toleransi kah, penolong kah, kasih sayang kah? Terus Al-Ayyubi juga pernah mengatakan bahwasanya hari ini Allah berikan kepadaku Mesir, dan suatu saat nanti Allah juga pasti akan berikan Yerusalem ataupun Masjidil Aqsa untukku. Dan itu adalah bagian dari itu pertanyaannya, menepati janji kah, menegakkan keadilan. Itu teman-teman. Dan sekarang untuk lebih paham lagi teman-teman gambaran soalnya, saya ada buat beberapa soal yang saya ingat gambaran soalnya, mungkin agak-agak sama nanti kalau teman-teman pasti ingat ininya soalnya. Nih, soalnya mudah banget. Pada suatu praktek salat dan wudhu, Pak Guru melihat Budi meninggalkan salah satu bagian yang lazim dibasuh ketika wudhu. Tetapi Pak Guru membiarkan dan melanjutkan menilai Budi untuk praktek salat, karena menurut Pak Guru itu tetap sah. Bagian apa yang ditinggalkan oleh si Budi? A. Membasuh muka sampai rata. B. Membasuh kedua tangan sampai siku. C. Membasuh kedua daun telinga. D. Membasuh sebagian dari kepala. E. Membasuh kaki sampai siku. F. Tertib urutannya banyak kali sampai F. Ini sampai E aja ya. Jadi jawaban yang benar untuk ini mudah banget, membasuh daun telinga, karena memang dalam mazhab Syafi'i membasuh telinga itu hanyalah sebuah sunnah, jadi tidak dilakukan pun tidak mengapa gitu teman-teman. Jadi pasti dapat nilai 5 ini. Wakaf adalah yang kedua, wakaf adalah salah satu ajaran dalam agama Islam. Berikut beberapa benda yang boleh diwakafkan kecuali. Saya dapat soal seperti ini. Namun teman-teman lain juga ada yang dapat narasi yang berbeda, tapi tentang wakaf juga. Contohnya si A, orang kaya, memberikan wakaf masjid kepada Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya? Itu boleh, mubah atau mubah, jawaz, mubah, haram, makruh, itu gitu jawabannya. Tapi kalau untuk saya ini lumayan mudah, jawabannya adalah kira-kira apalah di antara pilihan ini? Kasih tahu dong. Jawabannya yang E, roti dan gandum. Mudah sekali, karena roti dan gandum salah satu rukun wakaf itu harus barang yang bermanfaat terus tahan lama. Roti dan gandum itu tidak tahan lama dan ada manfaatnya, tapi cuma sebentar. Ini masjid, musola, bulan, pesantren. Yang ketiga,
Husain setelah sholat isya baru sadar ternyata dia lupa membasuh telinga pada saat berwudu. Pernyataan berikutnya yang paling tepat adalah mudah kan? Wudu tidak sah karena membasuh telinga salah satu syarat sah wudu. Wudu tidak sah karena membasuh telinga termasuk rukun wudu. Wudu tidak sah karena membasuh telinga termasuk sunnah wudu. D. Wudu sah karena lupa. E. Wudu sah karena membasuh telinga termasuk sunnah wudu. Yang benar adalah wudu sah karena membasuh telinga adalah termasuk wudu. Ini bagian dari yang tadi juga sebenarnya, yang soal nomor 1 tadi, tapi penalaran yang lain dalam bentuk lain. Terus saya juga dapat soal yang mirip-mirip seperti ini tentang sholat jemaah. Dia dibuat kasusnya, contohnya adalah si A mengikuti sholat jemaah di masjid, terus si B tidak mengikuti sholat jemaah di masjid. Dia hanya sholat jemaah di rumahnya. Nanti dibuat pertanyaannya, pilihan jawabannya. Sholat si A tidak sah karena sholat jemaah adalah sebuah syarat wajib sholat. Sholat si B sah karena sholat jemaah bukan syarat sah sholat. Sholat si A sah karena sholat berjemaah adalah rukun sholat. Gitu-gitu teman-teman. Jadi hampir sama pilihan jawabannya seperti ini. Dia buat tentang rukun atau sunnah ataupun syarat wajib, syarat sah, gitu-gitu. Kita lanjut. Nomor 4. Istihsan adalah salah satu sumber ajaran Islam yang mukhtalaf. Keberadaan istihsan ditolak oleh imam titik-titik dengan alasan titik-titik. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Jawaban yang benar adalah C. Syafi'i karena menemukan syariat baru. Untuk yang A, Hambali karena menciptakan ajaran baru. B, Maliki, lebih benarnya adalah Syafi'i karena Maliki dan Hambali menyariatkan istihsan, hanya Syafi'i yang menolaknya. Kita lanjut. Ini disajikan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la ibran nuskikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ini ada lagi panjang ayatnya, panjang lagi studi kasusnya di sininya lagi. Ada beberapa, mungkin 2 baris atau 3 baris. Yang intinya pada ayat di atas terdapat keistimewaan apa? Jadi diteliti lah bagus-bagus. Jawaban yang benar adalah D. Karena yang diceritakan adalah nuskikum mimma fi butuni, kami berikan kepadamu yang ada di dalam perutnya, memberi parsim ada di antara tulang dan darah, yaitu susu yang enak untuk diminum, baik untuk diminum. Kita lanjut. Yang keenam, sebuah penelitian berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi Fir'aun sebagai bukti besar bahwa Fir'aun mati akibat tenggelam di dalam laut. Hal tersebut diabadikan dalam Al-Quran surah berapa? Jawabannya ini surah Yunus ayat 91 sampai 92. Ini butuh hafalan sih kalau untuk yang ini. Saya ada dapat 2. Satu lagi tentang apa itu? Tentang embriologi. Itu termasuk dalam ayat berapa? Itu pertanyaannya. Jadi mungkin agak sama nanti. Jadi ingatkan aja tentang Fir'aun, tentang gunung-gunung. Nanti kalau tentang gunung nanti dibuat di ayatnya di bawah. Ditulisnya. Ini pun kayak seingat saya ditulis juga ini di bawah. Kita lanjut. Cobanya Yunus ayat 91 sampai 92. Nomor 7. Nah, ini juga kayak gitu. Ini saya ceritakan. Dr. Kate Moore, seorang pakar embriologi modern, menemukan bahwa Al-Quran banyak menyebutkan tentang perkembangan embriologi di dalam rahim. Di bawah ini adalah ayat-ayat Al-Quran tentang embriologi. Ini ada 5 ya pilihannya. Satu lagi saya lupa, makanya saya buat sampai dia sampai 4 aja. Al-Alaq 1 dan 2. Ini Al-Hajj ayat 5, Luqman ayat 31, Al-Mu'minun ayat 31.
Al-Mu'minun ayat 31. Sorry, ini Al-Mu'minun ayat 12 ini, bukan 31 ya. Ini kesalahan penulis soal. Al-Mu'minun ayat 12. Jadi pilihan jawaban yang paling benar adalah Luqman ayat 31, karena al-alaq itu bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada kata-kata khalaqnya itu ditafsirkan para ulama tentang penciptaan juga, tentang penciptaan manusia. Jadi Al-Hajj 5 juga penciptaan tentang manusia, tentang biologi. Al-Mu'minun tentang ayat 12 tentang penciptaan tentang manusia. Kalau Luqman ayat 31 ini bunyinya tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar. Ini tidak ada hubungannya dengan embriologi ataupun penciptaan manusia. Kita lanjut. Nah, ini soalnya. Ada 2 masjid percis kayak gini soalnya. Mungkin pembuat soalnya juga ngambil dari Google. Ini saya ngambil dari Telegram. Salah satu puncak kemajuan pada masa dinasti Bani Umayyah, dinasti Umayyah, adalah pembangunan masjid di berbagai penjuru. Pilihan yang paling tepat untuk masjid di atas ini adalah masjid apa itu? Pilihan jawabannya nanti yang atas itu adalah Masjid Al-Aqsa, yang bawah adalah Masjid Cordoba. Jadi yang benar adalah sorry. Kita lanjut. Karena Anda adalah Masjid Cordoba. Salah pencet saya akhiri N tadi. Baru selanjutnya, ketika dua lautan bertemu, air dari masing-masing lautan tidak akan bercampur satu sama lain. Ini disebabkan oleh tegangan permukaan, gas fisika yang muncul akibat perbedaan massa jenis. Maka seperti yang terjadi di Selat Gibraltar, seolah-olah ada dinding tipis yang memisahkan air dari Mediterania. Al-Quran telah menceritakan kejadian tersebut, yaitu dalam surah ini nanti disebutkan juga ayatnya. Jawaban yang paling benar adalah Ar-Rahman ayat 19 yang bunyinya itu Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabiayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, itu dia 19-nya. Marajal bahraini, ada dua air yang mengalir, yaltaqiyan tapi tidak saling menyatu gitu. Kita lanjut. Baru nanti disajikan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum. Dilanjutkan ayatnya. Baru nanti disajikan di bawahnya ada hadis. Ini hadis tentang wudu. Saya nggak dapat hadisnya di internet, jadi nggak salah ya. Bunyi hadisnya itu la salata liman lam yatawadda, gitu-gitulah, tentang wudhu pokoknya itu hanyalah penguat, karena dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan tentang wudhu, rukun wudhu, cara berwudhu. Jadi fungsi hadisnya sebagai bayan takrir, saya buat tafsir pula. Yang tepat adalah bayan takrir, penguat. Kita lanjut. Udah habis. Oke teman-teman, ternyata soalnya sampai situ aja. Saya buat soalnya ini 2 hari teman-teman, memasukkannya ke PowerPoint dan mengedit suaranya ini 2 hari. Jadi menontonnya mudah, mengerjakannya sangat susah ternyata. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman ataupun para senior yang
bersedia mengeditkan video kepada kita sebelum melakukan ujian. Pokoknya luar biasa perjuangannya untuk melakukan itu. Teman-teman, terima kasih telah menonton ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kesalahan boleh di komen ya teman-teman di bawah. Kalau ada analisis saya yang salah ataupun penjelasan yang kurang jelas boleh ditanyakan di komentar teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.